bukan hal baru. Nah, terkait dengan sakim, sakim ini sebenarnya mengajak bagaimana kita memperhatikan apa yang sebenarnya harus kita wujudkan. Wujud ya Pak, bukan lakukan. Karena kalau kita lakukan, itu Bapak Ibu lebih hebat daripada kami. Lebih kreatif daripada kami. Apa yang harus dilakukan nih oleh dinas permukiman, apa yang harus dilakukan oleh inspektorat, apa yang harus dilakukan oleh dinas yang lain ya. Tapi bukan itu yang kami harapkan. Bapak Ibu silakan melakukan apapun, cuma pertanyaannya adalah apa yang sudah diwujudkan. Nah, wujud itu tertuang di dalam tadi yang kita bahas. Ada sasaran, ada indikator, ada target, dan itulah harus dilaporkan setiap tahun kepada Menteri Pan-RB melalui ESR. Nah, sehingga apa nih yang sudah diwujudkan oleh setiap perangkat daerah terhadap kewenangannya terhadap urusannya. Ya, dan dari izin 7 ya Mas Adar ya. Semalam sama sekarang dari ketujuh, saya harus sampaikan di sini baru satu Pak yang menurut saya sudah, ya menurut saya cukup untuk nanti bisa menyampaikan dengan baik, yaitu Bapak kepada Dinas Naker Trans. Mungkin kita bisa kasih aplaus dulu ke Pak. Jadi nanti bisa, nah ini jadi tugas Pak Kadis nanti untuk mengajak Pak. Jadi Bapak walaupun saya anggap sudah cukup itu sebenarnya sudah bagus ya, tapi Bapak nanti harus mengajak teman-teman yang lain, terutama yang menyampaikan apa. Jadi terkait dengan apa yang diwujudkan, nanti kembali kepada ruangnya dari masing-masing urusan yang Bapak Ibu pegang di setiap daerah. Ya, kalau tadi dinas arsip kan mungkin dia akan ngurusin untuk pertanian itu harusnya nggak begitu, enggak, ini dinas arsip. Itu urusannya adalah terkait dengan arsipnya. Nah, kalau misalnya dia ngurusin untuk pertanian harusnya nggak gitu, jangan tukar kepala dinas arsip itu pas di pertanian. Begitu juga yang lain, sehingga kita harus pahami Bapak Ibu sudah ditempatkan di masing-masing urusannya, sehingga tolong dalami urusan itu. Dan kira-kira ada satu alignment, satu alur. Sebenarnya kalau kita melihat satu urusan itu biasanya dimulai dari, atau urusan itu biasanya diawali bertolak ukur dari masalah latar belakangnya. Kira-kira ada masalah apa sih di urusan ini? Kemudian dari masalah itu apa yang nanti mau diwujudkan. Nah, selanjutnya itu yang ada di dalam Renstra sebenarnya. Jadi dari kita masalah permukiman ini Pak, ada permukiman kumuh. Ini mau diselesaikan, masyarakat ini nggak bisa dengan kehidupan yang seperti ini. Nah, kaitannya kemana lagi nih? Berarti permukiman kumuh harus diselesaikan, ditangani, harus dihilangkan. Nah, caranya gimana? Tadi Bapak sudah sampaikan, kita berkolaborasi. Ini nggak bisa dinas permukiman sendiri. Nah, dinas mana-mana saja, itu yang kita sebut dengan perskapi. Ya, dan artinya dinas permukiman dengan dinas-dinas yang lain atau dengan pihak-pihak lain nanti akan menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Nah, kemudian dari wujud tadi hasilnya gimana? Nanti kita gambarkan lagi. Permukiman kumuh hilang nggak? Nah, masalahnya sebelum kita bicara tentang apakah permukiman kumuh itu hilang atau tidak Pak, latar belakangnya lagi. Nah, sehingga kenapa sasaran itu muncul? Jadi sasaran itu merupakan kondisi yang nanti Bapak Ibu wujudkan. Nah, sehingga ini mungkin pertemuan kita waktu di hotel mana tuh yang di dekat laut ya? Gamara. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun lalu. Jadi saya sudah sampaikan. Jadi sasaran itu merupakan apa kondisi yang Bapak Ibu mau wujudkan. Itu sasaran. Jadi kalau ada kalimat sasarannya Bapak Ibu nggak paham, silakan dibenahi. Nah, kondisi ini merupakan kondisi dari hasil, kondisi dari dampak atau outcome bahasa kami. Jadi bukan output, outcome.